Oke, kita kembali lagi ke virtual kalau begitu. Di sana ada Pak Ismun di Kudus. Silakan Pak Ismun di Kudus, hal yang mau disampaikan ke Buya Syakur dari kajian malam hari ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam Pak Akbar, Pak Akbar, dan semua peserta Namun TV yang saya hormati. Alhamdulillah malam ini Buya Syakur sudah sehat. Kita bisa mengikuti ngaji lagi. Yang ingin saya tanyakan pada malam kali ini, seperti yang penandasan seperti yang Pak Akbar tanyakan tadi tentang sikap kita sebagai, misalnya saya ini orang benar dan dikucilkan oleh masyarakat, tidak seperti yang pada umumnya itu yang punya tentara banyak gitu. Nah, saya mohon tipsnya supaya kita masih bisa membaur dalam masyarakat. Baik, baik. Ya. Padahal kita posisinya benar, Bu ya. Oleh masyarakat. Iya, padahal kita posisinya benar ya, gitu. Mungkin sama dengan materi saja kita. Iya. Punya kepribadian yang tidak disukai orang, membosankan. Ya, jadi sebelum kita bagaimana tipsnya supaya kita menjadi mempunyai kepribadian yang disukai banyak orang, dicintai orang, ya sekarang selesaikan dulu masalahnya. Kenapa Anda punya kepribadian yang membosankan, tidak disukai? Kenapa orang tidak suka kepada Anda? Apa salahnya? Nah, di sini saya juga sering menghadapi orang yang terjebak, dikucilkan oleh masyarakatnya, tidak dilibatkan dalam hal apapun, temannya nggak punya, ya kan gitu. Untuk menegurnya susah. Pada umumnya pasti tersinggung, ngejak berantem sama saya, ngejak berkelahi. Iya. Dan ujung-ujungnya mengatakan jangan menggurui saya. Mondoknya pirang tahun sirane. Itu biasa. Sekolahmu sampai di mana? Setiap saya menegur orang yang seperti itu, ya, yang saya lemparkan batu kerikil, bebaliknya sebesar kelapa. Ya, feedbacknya itu. Makanya ingin saya bacakan dulu di halaman 3. Apa yang kukatakan sekarang menyalahkan dirimu dan membongkar kelemahanmu hanyalah sebagai pembelajaran saja. Selanjutnya harus engkau lakukan sendiri, yaitu dengan harus berani menyalahkan dirimu sendiri. Ya. Jadi di situ kesulitannya adalah ketika kita ada yang menegur, memberitahukan, itu sulit mengiyakan. Oh, enggak kok, saya enggak begitu kok. Anda nih sombong, makanya Anda itu tidak dicintai masyarakat itu karena Anda sombong. Yo, saya tidak sombong kok. Saya kan santun, saya kan lemah lembut. Jadi nggak sadar. Dikasih contoh juga sadar. Nah, salah satu dalam kita berkomunikasi yang menyebabkan orang jadi tidak suka berbincang-bincang dengan kamu, ngobrol, karena mereka membosankan. Yang kau ceritakan itu aja. Kamu banyak bercerita tentang dirimu sendiri, tidak pernah menanya orang lain. Orang lain juga perlu ditanya dong. Apa kabar, sehat? Gimana anak-anak di rumah? Ya sekarang udah lulus belum sekolahnya? Orang juga pengen ditanya. Jangan kau cerita sendiri. Iya. Ini gagal kita dalam berkomunikasi. Aku tidak ingin mendengarkan ceritamu. Aku juga pengen kamu nanya. Iya.
Orang lagi ngomong, kamunya ngomong lagi. Namanya orang ngobrol, berbincang-bincang, bercengkerama, berdiskusi. Itu kan giliran. Kalau yang ini ngomong, yang ini diem. Kalau ini ngomong, ininya Diam. kalau dua-duanya ngomong bertengkar namanya. Iya. Dan Anda tidak pandai mendengarkan orang berbicara. Ya. Banyak sekali orang di sekitar saya ketika dia sedang berbincang-bincang, bercengkerama, dia tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan teman bicaranya kok. Iya, iya. Dia berbicara, menyampaikan argumentasi. Ketika berbicara menyampaikan bantahan, dia tidak mendengarkan, dia memikirkan bantahan. Jujur aja nih, betul nggak begitu? Lah iya, ini bagaimanapun akan membuat orang itu malas berbincang-bincang dengan dirimu. Jadi tinggal pergi, nggak nyaman sih. Jadi justru dalam berkomunikasi ini bahkan lebih penting Anda menjadi pendengar yang budiman kok, daripada orang yang pandai bicara. Betul nggak? Betul. Lebih sulit mana belajar bicara atau belajar diem? Belajar diam. Ternyata belajar diem lebih sulit. Karena semua orang juga pengen didengerin dong ngomongnya tuh. Ya, saya ini paling ahli ketika berkomunikasi dengan perempuan. Karena saya ahli psikologi perempuan. Ketika saya berbincang dengan perempuan, saya selalu menjadi pendengar yang budiman. Saya dengarkan mendetail karena perempuan itu sangat senang sekali ketika pembicaranya didengarkan dengan baik. Karena perempuan ketika berbicara itu keluar dari hatinya, keluar dari Hatinya. Tapi kalau Pak Afkar ngomong dari mana keluarnya? Dari otaknya. Iya gitu. Jadi artinya ya kita masih banyak pengetahuan, ya pandai menghargai orang lain, ya dong. Iya. Itu sebagaimanapun juga ketokohan kita ini adalah muncul bukan karena kekayaan kita, bukan karena keilmuan kita, tidak menjamin Anda jadi kiai besar, ulama besar, banyak ilmunya, lalu menjadi tokoh di masa. Tidak kok. Anda kaya raya, uangnya ratusan miliar, belum tentu Anda jadi tokoh kok. Yang membuat ketokohanmu itu adalah kebaikan-kebaikanmu kepada masyarakatmu. Terima kasih Tuhan.